Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahara quluba awliya'i an najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin Bapak Saudara dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bangunan yang pertama dibangun di dunia ini adalah masjid? Dan kenapa masjid dikatakan tempat yang terbaik? Khairul biqa' 'alal ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjidnya. Dan kenapa pasar dikatakan tempat yang paling buruk di dunia ini? Wa syarrul biqa' aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat di dunia ini adalah pasarnya. Dan pesantren itu bangunannya asalnya adalah masjid. Walaupun tidak ada bangun yang lain, yang penting ada masjid. Masjid Nabawi tidak ada sistem pengairan, sistem listrik, tidak ada. Tidak ada bangunan pesantren, tidak ada. Tapi Nabi membangun masjid dan Ashabus Suffah 24 jam itikaf di masjid. Nabi ustadznya, Ashabus Suffah santrinya. Maulana Yusuf Rahmatullah mengatakan, tujuan masjid dibangun adalah untuk buat usaha dan doa bagaimana hati berpaling dari selain Allah kepada Allah. Masjid adalah tempat kita berupaya, bekerja keras, disertai dengan doa, bagaimana hati-hati kita berpaling dari selain Allah kepada Allah. Dan modal daripada usaha itu Allah kasih kita berupa kalimat tauhid, kalimat takwa, la ilaha illallah. Di dalam beberapa kesempatan Maulana Yusuf Rahmatullah alaih menjelaskan hakikat kalimat ini. Koi dayan ke kabil nahi Allah ke siwa. Jadi kandungan daripada kalimat ini bahwasanya tidak ada yang layak untuk diperhatikan kecuali Allah. Nah, di atas hakikat kalimat inilah kita berjuang. Tempat asalnya, sumbernya adalah masjid. Kita belajar di kelas, bukan di masjid. Jadi asalnya belajar itu di masjid. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan duduk. La ilaha illallah apni majalis semenau. Bawalah la ilaha illallah itu di dalam majelis kita. Dengarkan tentang la ilaha illallah. Bicarakan tentang la ilaha illallah. Dan kita jalan dengan kalimat ini. Duduk pun dengan kalimat ini. Tidur pun dengan kalimat ini. Sebelum tidur merokobah kalimat ini. Bangun dari tidur pun berkisar masalah kalimat ini. Nafsu ini akan menggiring kita jauh dari Allah. Kita bawa kepada Allah. Nafsu menggiring kita jauh dari Allah. Nafsu selalu menggiring kita kepada makhluk ciptaan Allah. Kita lawan dia, alihkan kembali kepada Allah. Nafsu menggiring kita kepada kemuliaan, kecantikan, harta, popularitas, benda-benda materi. Kita alihkan kembali kepada Allah. Itu beliau mengatakan, jodelko nafse khuda ki taraf lane ke liye menat na kare
वो बहुत ही बेनसीब है. Orang-orang yang usahanya, kerja kerasnya bukan merubah arah hati dari makhluk kepada Allah, maka itu adalah orang-orang yang jelek nasibnya. Jadi nasib kita akan jelek kalau kerja keras dan banting tulang kita tidak untuk memalingkan, tidak untuk mengembalikan perhatian hati kita dari makhluk kepada Allah. Jadi kalau kerja keras kita tidak untuk merubah arah hati kita dari makhluk kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang bernasib tidak baik. Jadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang untung, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang kerja kerasnya merubah arah hati kita dari makhluk kepada Allah. Siapapun dia raja kah, presiden kah, hakim kah, mahkum kah, pedagang kah, petani kah, mereka tidak dikatakan bernasib baik dibandingkan dengan orang-orang yang usahanya, kerja kerasnya memalingkan hati dari nafsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu cenderung kepada benda-benda materi dunia. Palingkan nafsu kita dari itu kepada pencipta benda-benda. Untuk itu dalam salat kan iftitah, buka salat itu supaya hati kita jangan terarah kepada cipta-cipta. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku supaya ruh kita, kiblat hati kita ini kepada Allah, kita hadapkan dulu wajah kita kepada pencipta benda-benda materi dunia ini. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifa murni. Jangan ada campuran-campuran. Dan disertai dengan doa. Usaha kita dengan menggunakan media masjid, bagaimana hati-hati kita berpaling dari makhluk kepada serta dengan doa. Dan dalam usaha ini jangan juga ada pandangan kita kepada benda. Tatkala kita punya kerja adalah berusaha untuk memalingkan dari arah nafsu kita kepada benda-benda materi supaya kita kembali kepada pencipta benda-benda dan materi. Dalam usaha itu pun jangan kita pandang benda. Dalam usaha itu pun jangan ada pandangan kepada benda-benda apapun bentuknya. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan pengorbanan kita ini dan doa-doa serta tangisan-tangisan kita asbab berpalingnya hati-hati dari makhluk kepada Allah. Asbab berpalingnya hati-hati orang kafir kepada Allah. Asbab berpalingnya hati-hati orang Islam dari benda-benda materi kepada amal-amal agama. Untuk itulah masjid dibangun. Tujuan masjid itu dibangun untuk itu. Namun perlu dipahami, kata beliau, bahwa jauhlah kita, dakwah kita, kerja keras kita, keluar kita di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat merubah hati-hati kita, hati-hati manusia dari nafsu kepada Allah. Tapi yang merubah siapa? Allah. Lainnya itu setiap sebelum buat amalan dakwah ini, hendaknya kita niati dan doa. Sebelum kita ta'lim, sebelum kita musyawarah, sebelum kita jaulah, sebelum kita khususi, kita niati dan doa. Ya Allah, palingkan hatiku ke arah itu dulu. Jangan sedikit pun perhatian kita kepada perubahan hati orang lain. Jangan sedikit pun kita ada niat untuk menasihati orang lain. Setiap kegiatan usaha amalan masjid ini kita niati dan kita doakan, ya Allah, palingkanlah hatiku ke arahmu ya Allah. Ya Allah, palingkanlah hatiku ke arahmu ya Allah. Ya Allah, हमारा दिल आपकी तरफ रुजू कर दे. Ya Allah, हमारे दिलों में, हमारे दिलों
Ab ki taraf rujuk kerde, ya Allah jadikan hatiku kembali kepadamu ya Allah. Jadikan hatiku berpaling kepadamu ya Allah. Berpaling dari ciptaan-ciptaanmu kepadamu ya Allah. Karena kalau kita buat usaha ribuan kali, bagaimana masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah? Walaupun kita usaha ribuan kali, bagaimana memasukkan kalimat ini ke dalam hati makhluk, ke dalam hati-hati umat, tapi satu pun tidak akan ada yang taat. Tetapi kalau hati kamu telah berpaling, maka ribuan orang tersebut suatu saat akan datang jatuh di bawah kakimu. Jadi asalnya sebetulnya adalah perubahan hati kita, bukan perubahan hati makhluk. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk merubah hati orang lain. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk merubah hati orang lain. Tapi kita dibebani untuk diri kita sendiri. Bila hati kita sudah berpaling dari makhluk atau dari nafsu kepada Allah, maka Allah akan jadikan kita asbab berpalingnya hati-hati makhluk kepada Allah. Untuk itu kalimat la ilaha illallah ini tidak berjalan dengan bantuan siapapun. Kalimat ini tidak berjalan dengan bantuan siapapun. Ye kalimat logo kita yid nahi chalta hai. Ye kalimat logo kita yid nahi chalta hai. Kalimat ini tidak berjalan dengan bantuan siapapun. Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden, orang kaya, maulana, tidak. Ini kalimat tidak berjalan dengan bantuan siapapun. Bas teredel nafsi khuda ki taraf murjawai. Teredel nafsi khuda ki taraf murjawai. Yang penting adalah dengan kerja ini bagaimana hati kamu berpaling dari harta, kemasyhuran, kemuliaan, roti, pakaian, enak-enak hidup. Berpaling hati kamu dari situ. Maka kalau hati kamu sudah berpaling dari semua benda-benda ciptaan Allah ini, Allah Ta'ala akan jadikan kamu asbab tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, kalian ditaruh di pondok ini, kalian disiapkan dari pondok ini, jadi asbab hidayah seluruh alam. Kapan? Tatkala kalian balik ke Merauke, balik ke Timika, balik ke Sorong, di sana Allah jadikan kalian asbab berpalingnya hati-hati manusia kepada Allah. Kapan? Kalau hati kalian lebih dulu berpaling dari nafsu kepada Allah. Walaupun seluruh alam, orang-orang Arab, orang Ajam, pemerintah Islam maupun non-Islam, semua hartawan, tuan tanah menentang semua kamu. Namun kalau siapapun yang hatinya sudah berpaling dari nafsu kepada Allah, maka Allah jadikan doa-doa kamu jadi asbab berpalingnya hati-hati manusia. Walaupun kamu di tengah hutan, tidak ada orang menemani kamu. Walaupun kamu berada di tengah hutan, tidak ada yang membantu kamu. Tapi kalau hati kamu dengan asbab usaha dan doa-doa kamu, dengan amalan masjid, dengan asbab amalan-amalan masjid dan doa-doa kamu, Allah terima dan berpalingnya hati kamu, maka Allah akan jadikan orang lain pun hatinya berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, cuma 80 orang, minoritas, mayoritas orang kafir kepada Allah, tidak ikut Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah hancurkan yang mayoritas. Sedangkan Nabi Nuh dengan cuma 80 orang, Allah jayakan mereka. Karena di dalam yakin ada ketaatan, ada mahabbah, ada tawajuh. Dalam setiap iktibar cenderung kepada Allah. Kalau yakin sudah berubah dari makhluk kepada Allah, maka hati kita akan senantiasa tawajuh kepada Allah. Nah, kalau hati sudah tawajuh kepada Allah, maka hati melihat apa maunya Allah. Kita akan mulai melihat apa maunya Allah. Sehingga
bahasa untuk mengatakan Allah mangneme ji aira. Kemudian ada kesenangan untuk meminta kepada Allah. Ada rasa kelezatan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita doanya nggak bisa panjang-panjang ya kan? Nggak rasa nikmat berdoa kepada Allah. Tapi berdoa meminta sama makhluk itu udah enak rasanya. Selalu meminta sama makhluk. Setiap ada masalah minta sama makhluk. Kita akan merasa nikmat meminta kepada Allah. Kita akan suka lama-lama meminta kepada Allah kalau kita sudah yakin, kalau hati kita sudah berubah, hati kita sudah berpaling dari nafsu kepada Allah. Inilah maksudnya kalimat la ilaha illallah. Langit dan bumi dan apapun yang terkandung di dalamnya selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dengan kalimat inilah kita dengarkan, kita bicarakan, kita obrolkan, dan berjalan kemana-mana semata-mata cari maunya Allah. Berjalan kemana-mana semata-mata cari ridhonya Allah. Dan orang-orang yang kita dakwakan, jolo khususi, jolo umumi, jangan kita pandang benda-benda yang ada pada diri mereka. Saya dakwah bukan untuk mencari apa yang ada di tangan mereka, tapi saya dakwah kepada mereka supaya benda-benda yang ada di tangan mereka tidak mempengaruhi saya. Tapi la ilaha illallah inilah yang masuk ke dalam hati saya, bukan benda-benda materi yang ada pada orang-orang yang saya dakwahi. Mobilnya, tokonya, rukonya, karpetnya, mebelnya. Itu bagaimana tidak satu pun terkesan dalam hati kita. Ini perlu dilatih. Allah yang kuasa, harta dan para hartawan tidak ada kuasa. Pejabat dan jabatan tidak ada kuasa apa-apa. Tentara dan senjata-senjatanya tidak ada apa-apa. Kenapa saya harus bicarakan perkara ini? Saya harus dengarkan perkara ini, saya harus sampaikan perkara ini. Karena kalimat ini punya hak untuk saya hanya tawajuh kepada Allah saja. Koi deyan ke kabil nahi hai Allah ke siwa. Nah, bagaimana hati kita hanya tawajuh kepada Allah? Caranya adalah kita dengarkan kebesaran Allah. Dengarkan betapa kecilnya selain Allah. Dengarkan yang namanya selain Allah, kucbinihi, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang buat hanya Allah. Nah, manakala ini yang kita dengarkan hari-hari. Kemudian ini juga lah yang kita bicarakan hari-hari. Terdid, harcisku terdid kia jatahnya. Kita nafikan segala sesuatu. Kalau kita sudah terbiasa menterdid, menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah, dan ini yang kita dengar, maka renungan kita di tengah malam juga berkisar kalimat ini. Kalau ini yang kita dengar, ini yang kita bicarakan, ini yang menjadi muraqabah kita, renungan kita, ya kan? Maka itu pun akan jadi doa-doa kita di tengah malam. Kalau itu sudah menjadi doa-doa kita, maka tangisan kita pun untuk mendapatkan hakikat ini. Selama kalimat ini belum masuk ke dalam hati kita, itu menjadi kesedihan kita. Kesenangan kita kapan? Bila sudah masuk nur kalimat ini ke dalam hati kita. Kalau sudah begitu, maka masuklah nur kalimat ini ke dalam hati kita dan masuk pula dalam mimpi-mimpi kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan nur iman ke dalam hati kita, dan nur iman atau nurullah itulah yang memperlihatkan kepada kita perkara-perkara gaib. Yang gaib seperti nampak depan mata kita. Kemudian nur iman ini juga lah yang akan memperlihatkan kepada kita yang namanya harta, materi dan keberadaan tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Kekuatan yang sebetulnya mendatangkan kebahagiaan, kekuatan yang sebetulnya menyelesaikan masalah, kekuatan yang sebetulnya dapat menunaikan hajat kita hanya di dalam awamir, hanya di dalam mentaati hukum. Nah, kalau kita sudah yakin bahwasanya kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan kita cuma satu.
bagaimana mengetahui apa yang Allah maui pada kita dalam setiap saat dan keadaan. Mere Allah mujse ishal me kya chahte hain. Kita punya jazbah cuma satu, bagaimana mengetahui apa maunya Allah dalam setiap saat dan keadaan. Pada saat ini apa yang Allah kehendaki dari saya, sehingga hamba tidak lagi melihat benda-benda dan materi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kudratnya, tapi saat itu hamba akan mulai melihat apa hukum Allah yang berhubungan dengan benda ini, apa hukum Allah yang berhubungan dengan keadaan ini, sehingga dalam setiap saat dan keadaan hamba ada kesiapan untuk mentaati dan menyempurnakan maunya Allah, menyempurnakan hukum Allah, ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hati hamba tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki sebetulnya, usaha atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah usaha kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tumitna bi qaulin bila amalin wala wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.